Kwon Sang-woo lahir tanggal 5 Agustus tahun 1976 adalah aktor Korea Selatan. Dia menjadi bintang pada tahun 2003 dengan film komedi romantis My Tutor Friend dan serial melodrama Stairway to Heaven. Kwon Sang-woo, contoh paling terlihat dari apa yang disebut gerakan momzang, bahasa gaul untuk tubuh besar, memulai karirnya sebagai model fashion pada akhir 1990-an. Pengalaman akting pertamanya adalah di drama TV Delicious Proposal. Dan selama beberapa tahun pertama karir hiburannya, dia hanya menerima peran kecil di televisi. Sebelum melakukan debut layar lebar di film seni bela diri Volcano High, 2001. Tahun berikutnya, ia memainkan peran utama pertamanya dalam komedi Make It Big, 2002, bersama dengan sahabat sejati Song Seung-heon. Terobosan Kwon datang pada tahun 2003 dengan sukses fenomenal komedi romantis My Tutor Friend, sebagai anak SMA bermasalah yang diajari oleh seorang mahasiswa. Dalam komedi Make It Big, 2002, bersama dengan sahabat sejati Song Seung-heon. Terobosan Kwon datang pada tahun 2003 dengan sukses fenomenal komedi romantis My Tutor Friend, sebagai anak SMA bermasalah yang diajari oleh seorang mahasiswa. Once Upon a Time in High School menggambarkan masyarakat otoriter tahun 1970-an melalui sekolah menengah yang terkenal kejam. Secara bersamaan, pembuat air mata TV Kwon Stairway to Heaven memenangkan peringkat tinggi lebih dari 40%. Once Upon a Time in High School menggambarkan masyarakat otoriter tahun 1970-an melalui sekolah menengah yang terkenal kejam. Secara bersamaan, pembuat air mata TV Kwon Stairway to Heaven memenangkan peringkat tinggi lebih dari 40%. Drama tersebut akhirnya diputar di seluruh Asia dan membantunya menjadi bintang regional. Namun, film tindak lanjut Kwon Love, So Divine, tentang seorang pendeta dalam pelatihan yang jatuh cinta, mendapat ulasan buruk dan tidak mendapat banyak perhatian dari penonton. Untuk tahun 2006, Kwon membintangi aksi beranggaran besar Noir Running Wild, tentang seorang detektif, jaksa, dan penjahat yang semuanya sama kejamnya. Running Wild menerima ulasan yang memuaskan, tetapi hasil yang mengecewakan. Dan film Kwon berikutnya Almost Love, komedi romantik yang menggabungkannya kembali dengan Kim Hanel, juga gagal meniru kesuksesan. Segalanya berubah menjadi lebih baik pada tahun 2010 dengan kesuksesan box office film perang Korea 71. Into the Fire yang kabarnya tidak ragu-ragu untuk diambil oleh Kwon. Meskipun ia kembali memerankan seorang siswa sekolah menengah. Dramanya Daemul tentang presiden wanita pertama Korea, diperankan oleh Go Hyun Jung, juga sangat populer selama penayangannya. Bertahan di puncak tangga lagu TV selama 11 minggu berturut-turut dan berakhir dengan rating penonton sekitar 26%. Dramanya Daemul tentang presiden wanita pertama Korea, diperankan oleh Go Hyun Jung, juga sangat populer selama penayangannya. Bertahan di puncak tangga lagu TV selama 11 minggu berturut-turut dan berakhir dengan rating penonton sekitar 26%. Dalam melodrama 2011 Pine, Kwon memerankan seorang pria dengan analgesia, ketidakmampuan untuk merasakan sakit fisik, yang kemudian jatuh cinta dengan seorang wanita yang menderita hemofilia. Berdasarkan cerita asli oleh Dan saya berkata saya akan melakukannya hanya jika Kwon melakukannya. Tidak ada orang lain. Mencari untuk memperluas karir aktingnya ke khalayak yang lebih luas di Asia. Pada tahun 2012 Kwon membintangi film dengan Dan saya berkata saya akan melakukannya hanya jika Kwon melakukannya. Tidak ada orang lain. Mencari untuk memperluas karir aktingnya ke khalayak yang lebih luas di Asia. Pada tahun 2012 Kwon membintangi film dengan berperan sebagai pemeran utama pria dalam serial TV China berjudul Feng Hua Sui Yue, Windflower Snow Moon. Peran Kwon adalah produser Broadway Asia Amerika yang kembali ke China untuk tampil di panggung sebuah produksi musikal. Berperan sebagai pemeran utama pria dalam serial TV China berjudul Feng Hua Sui Yue, Windflower Snow Moon. Peran Kwon adalah produser Broadway Asia Amerika yang kembali ke China untuk tampil di panggung sebuah produksi musikal di Provinsi Yunnan dan jatuh cinta dengan pemeran utama wanita di panggung musikalnya. Dia selanjutnya beradu peran dengan Suae Diawang, juga dikenal sebagai Queen of Ambition,
yang diadaptasi dari seri ketiga dari 21 bagian saga Daemul karya artis manhwa Park In Kwon. Serial TV SBS tahun 2010 dengan nama yang sama yang juga dibintangi oleh Kwon diadaptasi dari buku kedua komik. Kwon berperan dalam drama medis pertamanya pada tahun 2013. Medical Top Team dari sutradara Moon Embracing the Sun dan penulis Brain. Dia berperan sebagai ahli bedah jenius yang lugas namun berhati hangat. Pada tahun 2014, dia bersatu kembali dengan lawan main Stairway to Heaven Choi Ji-woo di Godaan. Tentang seorang pengusaha yang sudah menikah dan dililit hutang yang setuju untuk membuat kesepakatan dengan seorang CEO wanita dengan imbalan kepemilikan atas tubuhnya. Dia selanjutnya berperan sebagai pemilik perusahaan rintisan internet di Honey Enemy, sebuah film percintaan Tiongkok tahun 2015 melawan Zhang Yuqi yang syuting di Pulau Jeju dan Shanghai. Kwon kemudian membintangi film komedi The Accidental Detective yang berkisah tentang pemilik toko persewaan buku komik di Honey Enemy, sebuah film percintaan Tiongkok tahun 2015 melawan Zhang Yuqi yang syuting di Pulau Jeju dan Shanghai. Kwon kemudian membintangi film komedi The Accidental Detective yang berkisah tentang pemilik toko persewaan buku komik yang tidak cocok yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Pada 2016, Kwon membintangi bersama Choi Kang-hee dalam drama komedi kriminal, Queen of Mystery. Kwon mengulangi perannya di musim kedua acara tersebut, yang ditayangkan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Kwon membintangi komedi kriminal The Accidental Detective 2, In Action. Dia juga berperan dalam film komedi romantis So We Do It Again. Kwon mengatakan dalam sebuah wawancara, serta model iklan perdana untuk merek TARS. Itu dinamai sesuai nama panggilannya, Master Tears, yang diberikan kepadanya oleh penggemar sebagai pengakuan atas aktingnya yang menyentak air mata di Stairway to Heaven. Serta model iklan perdana untuk merek TARS. Itu dinamai sesuai nama panggilannya, Master Tears, yang diberikan kepadanya oleh penggemar sebagai pengakuan atas aktingnya yang menyentak air mata di Stairway to Heaven, yang harus memenuhi wajib militer mereka di puncak karir mereka. Kwon menyelesaikan wajib militernya jauh sebelum ia menjadi seorang aktor. Ibu Kwon adalah seorang Katolik Roma, dan dia sendiri pindah agama setelah pembuatan film Love, yang harus memenuhi wajib militer mereka di puncak karir mereka. Kwon menyelesaikan wajib militernya jauh sebelum ia menjadi seorang aktor. Ibu Kwon adalah seorang Katolik Roma, dan dia sendiri pindah agama setelah pembuatan film Love So Divine di mana dia berperan sebagai seorang seminaris. Nama konfirmasinya adalah Francisco. Kwon menikah dengan aktris dan mantan Miss Korea Sun Tae-yang di Hotel Silla pada tanggal 28 September tahun 2008. Pada tanggal 6 Februari tahun 2009, istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Luke, dijuluki Ruki. Anak kedua mereka, seorang putri, lahir pada tanggal 10 Januari tahun 2015. Pada tahun 2006 Kwon mengajukan pengaduan terhadap Kim Tae-chon, ayah baptis Beong Saobangpa, salah satu dari 3 geng kriminal utama Korea, karena mengancamnya ketika sang aktor gagal menjaga janjinya untuk mengadakan pertemuan penggemar di Jepang. Kwon dan terdakwa akhirnya mencapai penyelesaian. Tetapi jaksa melanjutkan penyelidikan atas kemungkinan hubungan antara Kang Pae dan Yakuza Jepang dan sindikat kejahatan Tiongkok yang mencari uang dari bisnis hiburan Korean Wave. Ada reaksi penggemar terhadap pernikahannya di tahun 2008 karena riwayat kencan istrinya sebelumnya. Dalam sebuah penampilan di acara bincang-bincang perikanan emas yang dibawakan oleh Kang Hodong pada tahun 2009, Kwon berkata, "Setelah saya menikah, keanggotaan di kafe penggemar saya berkurang dari 240.000 menjadi 135.000 itu seperti kehancuran pasar saham." Dia juga mengatakan bahwa sebelum menikah, dia memiliki rata-rata 7 iklan TV per tahun. Tetapi pada awal 2009 jumlah itu menyusut hingga 0. Pada dini hari tanggal 12 Juni tahun 2010, Kwon mengalami kecelakaan mobil di distrik Gangnam. Menurut laporan berita, Kwon mengemudi di sisi jalan yang salah dan menabrak mobil yang diparkir. Dia kemudian berlari ke mobil polisi yang mengejarnya, terus mengemudi dan menabrak pohon sebelum melarikan diri dari tempat kejadian dengan berjalan kaki.
2 hari kemudian, dia menyerahkan diri ke kantor polisi Gangnam, mengklaim bahwa dia tidak mabuk. Kwon kemudian membuat permintaan maaf publik melalui surat tulisan tangan, dan didenda 7 juta won oleh pengadilan distrik Seoul.